dan memang akan di share screen lagi. Nah, saya beri kepercayaan kepada wakil kepala sekolah saya. Namun sebelumnya memang apa yang kami sudah buat, ya mulai dari 3 hari lalu, ya hanya sedikit saja yang tertambah karena memang waktu kami kurang banyak karena minggu ini kami memang mempersiapkan sekolah kami karena kami ditelepon untuk mempersiapkan ada kunjungan dari Inspektorat Pusat untuk datang memverifikasi apa yang sudah diberi bantuan kepada kami IT-nya, sehingga kami harus mempersiapkan segala sesuatu. Tadi juga sampai siang hari kami ada rapat dari dinas dan akhirnya lanjut lagi, cuman satu yang ketambahan tadi masalah daftar isi. Itu pun belum lengkap, tapi ya yang pasti kami akan menyesuaikan untuk yang terbaik. Nah, pada kesempatan ini barangkali Wakasek saya sudah siap, kami beri kesempatan kepada Ayu. Ibu Ayu, disilakan. Ya, terima kasih. Selamat sore semua. Izinkan saya untuk share screen naskah akademik kami. Ya, ini sudah. Silahkan dikembalikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Iya. Ini mulai dengan daftar isi. Di sana ada kata pengantar. Bab satunya ada pendahuluan, latar belakang, tujuan, visi misi dan tujuan sekolah. Bab 2 landasan kurikulum. Di situ ada landasan yuridis, landasan pengembangan kurikulum SMP Katolik Santa Rosa de Lima Tondano, prinsip-prinsip pembelajaran SMP Katolik Santa Rosa de Lima Tondano, baru 7 pilar kerangka pendidikan integral di SMP Rosa de Lima Tondano, baru nilai-nilai karakter di SMP Katolik Santa Rosa de Lima Tondano. Kemudian bab 3 di situ ada kondisi sosial budaya masyarakat menurut Kunchoro-Ningrat. Baru bab 4 implementasi nilai-nilai dan keutamaan dalam setiap mata pelajaran. Lanjut. Ya, bab 1 saya kira tidak perlu dibacakan karena kemarin-kemarin itu kami sudah bacakan. Lanjut saja. Terus. Ibu Ayu. Nah, di sini sudah juga kami bacakan kali lalu, tinggal di share screen supaya teman-teman bisa baca. Di situ ada kekuatan sekolah, kelemahan sekolah tentu dengan menggunakan analisis SWOT. Kami sudah berupaya untuk mengidentifikasi apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, serta peluang dan rencana waktu yang akan kami usahakan. Kemudian ada tujuan. Lanjut Ibu Ayu. Ada tujuannya, tujuan kurikulum dan seterusnya, ada visi, misi, dan tujuan sekolah. Kami sudah share kali lalu. Kemudian profil lulusan seperti apa, kami sudah share juga. Kemudian capaian pembelajarannya, peserta didik diharapkan mampu bekerja mandiri dan seterusnya, kami sudah share lalu. Lanjut, berpikir abstrak dan seterusnya. Kemudian bab 2, landasan kurikulum. Ada landasan yuridis. Lanjut, terus ada landasan pengembangan kurikulum. Terus lanjut lagi Bu Ayu. Landasan pengembangan kurikulum, ada hakikat pendidikan Pancasila. Kemudian ada landasan psikologis. Lanjut lagi, ini sudah di-share saya
Kalau ini sudah di-share, landasan sosiologis, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ada prinsip pengembangan, prinsip pembelajaran di SMP Katolik Rosada Lima Tondano. Di situ ada prinsip pribadi manusia, prinsip nilai tentang hak asasi manusia, terus 3 prinsip nilai dan prinsip tentang hubungan antara individu dan masyarakat, 4 prinsip kebaikan bersama dan kesejahteraan bersama, 5 prinsip solidaritas dan subsidiaritas, 6 prinsip partisipasi, lanjut ke-7 prinsip demokrasi, ke-8 prinsip pendidikan Santa Rosa de Lima. Lanjut. Kemudian ada juga di sini kami buat 7 pilar kerangka pendidikan integral di SMP Rosa de Lima Tondano. 1 digerakkan oleh misi. Ada tujuannya di sana. Kemudian profil lulusan. Kemudian ada kepemimpinan yang strategis. Kemudian ada proses transformasi. Kemudian program peran guru. Bagaimana yang lebih luas lagi. 6 informasi berkelanjutan, ke-7 kontekstual dan relevan. Ada E-nya nilai-nilai karakter SMP Katolik Santa Rosa de Lima Tondano. Di sini yang pertama memiliki karakter hidup seperti Kristus, beriman, unggul, bijaksana, Pancasilais, dan semangat Santa Rosa de Lima. Lanjut, ada bab 3-nya kondisi sosial budaya masyarakat menurut budaya Kuncoro Ningrat. Di sini ada bahasa yang kami upayakan untuk kami kembangkan di sekolah. Dalam bahasa ini antara lain ekstrakurikulernya kami buat bahasa daerah dan bahasa Tolour karena berada di daerah Tondano yang dulunya disebut Tolour. Hingga kami mengambil ekstrakurikulernya bahasa daerah Tolour. Kemudian ada program lagi, setiap hari Jumat dalam minggu berjalan, semua guru dan siswa harus menggunakan bahasa daerah setempat. Kecuali dalam proses belajar mengajar tentu menggunakan bahasa yang baku. Kemudian sistem pengetahuan. Di sistem pengetahuan ini kami juga punya program. Walaupun masih terbatas, memang masih ada ide bagus, kami akan buat itu program sekolah gotong royong dalam arti budaya Mapalus yang diimplementasikan dalam kegiatan saling baku bantu, membantu untuk kebersihan lingkungan sekolah yang dengan bahasa daerahnya Masawa Sawangan, kemudian kerjasama kelompok siswa dalam menyelesaikan tugas sekolah. Dalam bahasa daerah, matombo-tombolan. Minta maaf, pengetikannya itu belum diedit. Ya, kemudian sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan ada juga program yang kami sudah buat. Pertama, dibentuk kelompok Palang Merah. Dulu pernah, tetapi akhirnya hilang lagi. Kemudian dibentuk kelompok doa. Nah, ini kelompok doa ini memang baru untuk kami. Kami akan buat itu. Kalau kelompok pramuka memang sudah ada. Kemudian ada sistem peralatan hidup dan teknologi. Di sini juga kami akan kembangkan dengan program sekolah kami. Lanjut Ibu Ayu. Terus. Nah, misalnya di sini, dalam mata pelajaran prakarya antara lain, daur ulang sampah plastik menjadi hiasan dan lain-lain. Kami berupaya di mata pelajaran prakarya ini, kami akan mencoba membuat kerajinan-kerajinan tangan yang nantinya akan dijual untuk dijadikan ya yang pasti
bisa ke siswa dan ke sekolah, jadi income sekolah. Tetapi kami berusaha ini untuk membantu para siswa yang ekonominya lemah bisa membuat hasil karya lewat mata pelajaran ini, dan ini akan dijual dan kemudian akan digunakan oleh siswa sendiri ataupun jadi income sekolah. Membuat olahan makanan ringan, keripik pisang, aneka jus, dan lain-lain. Ini kami upayakan akan dibisniskan untuk membantu para siswa yang ekonominya lemah, bahkan pun jadi income sekolah. Mudah-mudahan ini bisa jalan. Kemudian ada sistem mata pencarian. Di sini juga kami mencoba akan membuat program sekolah, misalnya membudidaya tanaman cabai. Di polybag di sekolah kami akan usahakan untuk menanam cabai. Nah, hasil ini juga kami akan berupaya untuk dijadikan income sekolah ataupun membantu para siswa yang susah. Menjual hasil karya siswa, contohnya hasil karya mata pelajaran prakarya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian sistem religi. Di sistem religi ada banyak hal juga yang kami sudah buat. Nah, sekolah ini semua, ini saya tahu sudah di share screen kali lalu. Tidak perlu saya baca, sudah banyak yang kami memang sudah lakukan. Tinggal ada beberapa saja yang kami akan lakukan, misalnya ibadah OSIS 1 minggu 1 kali pada setiap hari Jumat. Memang ibadah ini dulunya sekian tahun lalu kami pernah buat dan pada akhirnya hilang lagi karena kondisi. Waktu itu ya siswanya tempat tinggalnya berjauhan, sehingga program ini kami tidak lanjut. Lanjut lagi Ibu Ayu. Kemudian kesenian. Kesenian kami akan memprogramkan mengambil budaya daerah, Maengket, lanjut Ibu Ayu, dengan programnya Maengket, Katriri, dan Kabasaran. Kami berupaya walaupun siswa sedikit, tapi kami mencoba untuk tarian Maengket ini akan kami kembangkan lagi. Kalau Katriri dan Kabasaran, ya memang kami selalu ikut dalam lomba, kegiatan-kegiatan ekskulnya juga ini ada. Cuman Maengket karena harus melibatkan banyak orang, tapi kami berusaha walaupun meminimaliskan pesertanya. Mungkin biasanya kalau Maengket harus 12 pasang, mungkin kami bisa dapat mungkin 6 pasang. Ya, ini ada sejarah Maengketnya. Jadi dari tari Maengket, Katriri, Kabasaran, kami mencoba untuk mencari narasumber yang untuk memperkuat sejarah Maengketnya, dan ada nilai-nilai filosofi yang bisa kami petik di tari Maengket ini. Di sini ada marambak, ada malalayaan, ini ada lalayaan, ada makambir. Kalau filosofi, lanjut Ibu Ayu. Kalau filosofi dari Maengket itu, tari Maengket Ibu Ayu. Ibu Ayu, tari Maengket, coba filosofinya. Ya, kalau saya ingat ya, filosofi saya ingat kami susun waktu itu, kalau di babak pertama, di situ ada ucapan syukur atas hasil panen. Jadi masyarakat Minahasa setiap kali ada panen yang melimpah, ada ucapan syukurnya, dan sampai saat ini masih ada yang melaksanakan itu. Contoh tahun-tahun lalu masih ada pengucapan syukur. Kemudian ada Mapalus ini, ada gotong royong dalam membangun rumah dan sifat menguji atas semua hasil pembangunan sebelum digunakan, maramba itu. Artinya menguji rumah yang dibangun itu apakah kuat atau tidak. Kemudian yang ketiga, budaya kebersamaan dalam pergaulan masyarakat dan selalu mengedepankan Tuhan dalam menentukan masa depan
saat memilih pasangan. Ini tarian lalayaan, biasa di babak 3 kita lihat menari-menari. Di situ ya dijelaskan bahwa ini sebuah tarian dari muda-mudi. Waktu itu. Jadi ada 3 yang bisa kami angkat di tari Maengke. Kemudian lanjut. Di sini ada juga tari Kabasaran, nantinya di sini ada dia punya cerita asal usulnya. Lanjut Ibu Ayu. Lanjut lagi. Terus di sini ada Cekalele Kumoyak dan seterusnya, ada filosofisnya. Ya, Ibu Ayu coba balik lagi. Iya, ini. Semangat juang di medan perang dan dalam perjuangan hidup. Kemudian sifat menghargai dan menghormati lawan atau musuh yang kalah atau tewas dalam peperangan. Yang ketiga, sifat menghargai hasil perjuangan. Itu untuk Kabasaran, bukan Kawasaran, Kabasaran. Tapi di media kami lihat Kawasaran, padahal sebenarnya kalau melihat sejarahnya Kabasaran. Lanjut. Ada tarikat Trili. Asal-usul tarikat Trili kami cari juga di sumber-sumber, ada sejarah dan asal-usul tarikat Trili. Kami paparkan di sini, dan di situ ada filosofisnya juga. Ibu Ayu, lanjut. Terus, Ibu Ayu mau lihat. Ya, di sini ada sifat keterbukaan atas budaya asing dalam pergaulan maupun kesenian. Kedua, sifat keramah tamahan dalam pergaulan. 3, sifat saling menghormati antar sesama. Ini memang tarian adopsi dari luar, tetapi sudah dijadikan tarian daerah Minahasa. Lanjut. Bab 4, implementasi nilai-nilai dan keutamaan dalam setiap mapel. Nah ini kali lalu kami sementara share screen lalu terpental. Nah, kami sudah mulai dengan mapel yang pertama agama. Di sana ada imannya, ada berdoa, kasih, devosi. Saya kira tidak perlu kami baca. Ini kami sudah buat, tapi tinggal menunggu, siapa tahu ada masukan nanti sebentar, ada kekurangan kami. Kemudian di PKN ada di sini juga kami sudah buat. Ini kecerdasan sosial, cerdas emosi, cerdas intelektual, ada gotong royong di sana, berani, solidar, dan seterusnya. Jadi ini semua mapel kami sudah berusaha. Bahasa Indonesia ada juga ini, jelas. Matematika, jelas juga. Lanjut, Ibu Ayu. Mengingat waktu ini, kami tidak baca semua. Bahasa Inggris, ada juga sudah dibuat. Lanjut. SBK, PJOK, Prakarya. Lanjut. Kemudian ada di di kesiswaan. Kesiswaan di sini kami sudah buat juga di kepramukaannya, di ekskulnya sudah. Kemudian ada juga budaya perpustakaan, kami sudah berusaha juga untuk membuatnya. UKS juga di sini sudah ada dalam program kami. Kemudian 7K juga sudah ada. Kami semua sudah membuatnya, dan memang belum lengkap bagi kami, menunggu masukan saran dari para teman-teman, bahkan pun narasumber. Dan yang terakhir, masih ada kurangnya kami juga belum selesai, yaitu daftar pustaka. Saya kira itu dulu untuk sementara. Terima kasih atas kesempatan, dikembalikan kepada Ibu Lili. Ya, terima kasih banyak Ibu Titi. Ya, baik, kita nanti diskusi setelah selesai semua paparan ya, kita sepakati ya.
Kita lanjut kepada Ibu Serafin. Mari Bu. Ibu Baik, Serafin atau Ibu Riani? Ya, selamat sore selamat sore Bu. untuk para narasumber, Mbak Rina, Ibu Lili yang dengan setia menemani kami dan juga teman-teman kepala sekolah, instruktur yang berkenan hadir dalam ruang virtual ini. Baiklah, pertama-tama tentunya permohonan maaf kami yang pada waktu lalu hanya mengutus instruktur sekolah mewakili kami karena kebetulan waktu itu kami ada acara mendampingi anak dalam acara wisuda sehingga kami tidak bisa hadir, dan tentunya sekali lagi mohon maaf. Dan saat ini sebelum instruktur sekolah Encik Riani menyampaikan hasil yang sudah dibuat oleh sekolah kami bersama dengan tim pengembang kurikulum, perlu kami informasikan bahwa sebenarnya untuk kerangka kurikulum baru diterima setelah tanggal 30 yang lalu, sehingga kami juga baru coba-coba coret-coret sana sini ambil dari naskah akademi yang ada, juga sumber-sumber, dan mohon maaf karena belum juga bisa dipaparkan karena sekali lagi masih dalam bentuk coret-coret. Nah, untuk naskah akademik yang kami buat, kami informasikan juga bahwa untuk final naskah akademik untuk pelaporan, kembali kami bersama dengan guru-guru sebelum menjadi suatu laporan akhir dari sekolah kami untuk naskah akademik, kami juga kembali mendiskusikan dan ternyata ada juga masukan-masukan yang memang waktu lalu karena waktunya yang begitu singkat sehingga ada yang buru-buru, ada yang nak sempat dimasukkan, nak sempat diusulkan. Nah, ketika kami akan membuat laporan final, kami juga kembalikan lagi bersama dengan guru-guru, dan ternyata masih ada juga yang di sana sini disempurnakan, ada masukan-masukan juga, sehingga apa yang akan ditampilkan oleh atau dipaparkan oleh Encik Riani itu sudah mewakili juga apa yang sudah kami buat, tetapi yang akan lebih lengkap dalam naskah akademik itu yang sudah dalam bentuk laporan. Oleh sebab itu, tentunya kami percaya bahwa apa yang kami buat tentunya masih terdapat kekurangan sana sini, dan kami bersyukur karena sebelum didapatkan laporan akhir untuk dikirim sebagai laporan tugas yang kami buat, maka di sini akan terdapat lagi masukan-masukan dari teman-teman, bahkan dari narasumber, sehingga nantinya akan lebih menyempurnakan apa yang sudah kami buat. Nah, untuk itu saat ini disilakan kami serahkan ke Ibu Riani untuk memaparkan naskah akademik yang sudah kami buat di beberapa waktu ini. Disilakan Encik Riani. Ya, terima kasih Kep. Mohon izin untuk share screen semua. Nah, jadi ini adalah bentuk draft naskah akademik dari SMP Katolik Hati Kudus. Dengan daftar isi di sini yang belum sempurna juga, belum ada penomoran karena mungkin nanti ada tambahan atau perubahan lagi, jadi memang belum diberikan nomor halaman.
Nah, jadi di daftar isi ini ada terdapat kata pengantar, daftar isi, bab 1, pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, dan visi misi serta tujuan sekolah. Pada bab yang kedua berisi tentang kondisi nyata sekolah yang terbagi dua, ada kekuatan dan kelemahan sekolah, dan keutamaan sekolah. Pada bab yang ketiga, itu ada landasan, di mana ada landasan yuridis, teoritis, spiritualitas, dan religius. Bab yang keempat, pengembangan dan implementasi nilai keutamaan. Bab yang kelima, penutup. Nah, ini akan saya tampilkan dari bab yang pertama tentang pendahuluan. Pada waktu yang lalu sudah saya perlihatkan juga. Cuman di sini ada beberapa perubahan sedikit. Pada yang kedua itu tujuan. Di sini kami menambahkan tujuan dari naskah akademik, karena pada waktu yang lalu tujuan yang kami cantumkan dalam naskah akademik ini baru tujuan sekolah. Jadi di sini sudah kami tambahkan tujuan dari naskah akademik, ada 4 poin di situ. Selanjutnya visi misi dan tujuan sekolah juga sudah saya sampaikan pada beberapa hari yang lalu. Nah, bab yang kedua ini juga tentang kondisi nyata sekolah. Pada beberapa hari yang lalu belum saya sampaikan, karena memang ini baru ditambahkan. Melihat juga contoh-contoh dari sekolah yang lain, kami masih punya kekurangan dan sudah kami tambahkan, yaitu kondisi nyata dari sekolah kami. Di sini yang menjadi kekuatan dari sekolah kami dengan nama pelindung Hati Kudus Yesus, di mana hati Yesus yang Maha Kudus menjadi inspirasi, motivasi dalam menjalankan program sesuai teladan Yesus, melayani dengan hati yang rendah, hati terbuka, menyenangkan. Dan poin yang kedua, di sekolah kami memiliki GTK yang cukup memadai, yaitu 6 ASN, 6 non-ASN, 1 tenaga administrasi, dan 1 tenaga operator. Nah, sekolah kami memiliki peserta didik jumlah 208 siswa dengan 8 rombel, memiliki lahan dan gedung sendiri, letak yang strategis di tengah pemukiman, dekat rumah sakit, dekat polsek, pasar, gereja, serta dengan puskesmas. Nah, sekolah kami berada berdampingan dengan SD Katolik 17 Santo Tarsisius yang merupakan sumber atau arus dari peserta didik bersekolah di sekolah kami. Nah, sekolah kami ini terletak di tepi jalan antar kabupaten kota atau di Jalan Raya Manado Tomohon, sehingga banyak siswa yang dari Minahasa yang berbatasan dengan kota Manado datang bersekolah di sekolah kami. Ya. Poin ke-8, penegakan disiplin atau tata tertib yang kontinu, nilai-nilai keutamaan yang sudah ada, dan orang tua siap mendukung setiap program sekolah. Nah, yang menjadi kelemahan dari sekolah kami yang pertama itu lahan kami yang masih minim, dan luas tanah dan bangunan sudah dijabarkan di situ, dan kadang beberapa kali tidak dapat menampung siswa baru yang mendaftar. Jadi di sekolah kami ruang-ruang kelas itu tidak mencukupi. Jadi misalnya harusnya menjadi 9 rombel, tapi dipadatkan menjadi 8 rombel karena ruang kelas yang memadai itu hanya tersedia 8 ruang kelas. Dan ada juga ruang kelas yang belum memenuhi ukuran standar, jadi ruangannya masih agak sempit sehingga menampung hanya sedikit siswa. Baru ekonomi dari orang tua itu masih dalam ekonomi menengah ke bawah. Dan juga sekolah kami dikelilingi beberapa sekolah swasta dan 1 sekolah negeri.
sarana dan prasarana yang belum memadai, GTK yang masih membutuhkan bimbingan dan pelatihan, itu karena di sekolah kami guru-guru itu banyak yang kalau mau bilang sudah usia usia 50-an lah. Jadi mungkin untuk penggunaan teknologi yang baru mereka pelajari. Jadi itu yang kami tambahkan di situ, membutuhkan bimbingan dan pelatihan. Baru letak sekolah yang mudah dilanda banjir di musim hujan, sehingga membuat beberapa kali sarana dan prasarana sekolah itu hanyut. Nah, keutamaan dari sekolah kami diambil dari SMP Katolik Hati Kudus adalah salah satu sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado, mendampingi sekolah dengan terus-menerus memotivasi dan memberi penguatan dan bimbingan demi kemajuan dan tercapainya tujuan yang diharapkan dengan moto atau spirit dari YPKKM, yaitu ada 3, Caritas, Solidaritas, Subsidiaritas, menjadi semangat dasar spiritual. Nah, di sini sudah kami jabarkan nilai-nilai keutamaan dari 3 moto YPKKM. Yang pertama, solidaritas, itu sepenanggungan, satu rasa, turut merasakan atau senasib. Di situ sudah kami jabarkan nilai keutamaan, yaitu kasih, rela berkorban, peduli, peka, rendah hati, dengan implementasi jika ada yang ditimpa duka atau sakit, baik dari keluarga guru atau siswa, itu kami kunjungi dan diberi santunan duka atau dana sehat. Dan yang selanjutnya, membantu guru atau siswa yang kesulitan. Moto yang kedua, Caritas atau kasih, nilai keutamaan yang perlu dikembangkan, mengampuni, rela berkorban, kerjasama, menolong, rendah hati, jujur. Implementasinya, jika ada permasalahan atau perselisihan, langsung diselesaikan dengan berdamai, saling memaafkan, dan seterusnya. Dan moto yang ketiga, subsidiaritas, nilai keutamaan ada 4, menolong, kerjasama, rendah hati, dermawan, dengan implementasi membantu yang lemah, membimbing yang kurang, bekerja sama, menolong yang berkekurangan, bersedekah, dan berderma. Nah, ini ada nilai-nilai keutamaan pelindung sekolah Hati Kudus Yesus yang waktu lalu belum kami cantumkan dalam naskah akademik kami. Hari ini kami sudah tambahkan, di situ ada 13 nilai yang kami cantumkan. Selanjutnya, bab yang ketiga itu landasan-landasan, ada landasan yuridis, ada 20 poin, landasan teoritis, spiritualitas, sosiologis, dan antropologis. Pada bab yang keempat, kondisi sosial, budaya masyarakat menurut Kuncharaningrat. Jadi ada 7 unsur yang kami cantumkan di situ, ada juga tambahan-tambahan. Pada waktu yang lalu masih kurang, sudah kami tambahkan. Ada 7 di sini sampai pada kesenian. Baru pada bab yang kelima yaitu pengembangan dan implementasi nilai keutamaan. Dan yang ada di tabel ini sudah saya paparkan pada beberapa hari yang lalu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari kepala sekolah, dipersilahkan. Terima kasih Cik Riani yang sudah memaparkan apa yang sudah sempat dibuat oleh tim pengembang kurikulum yang ada di sekolah. Dan tentunya sekali lagi seperti yang disampaikan di awal, bahwa ketika kami akan membuat laporan
final kami kembalikan kepada guru-guru apa yang akan kami buat, sehingga pada saat itu juga ada masukan dari guru-guru, ada tambahan, ada juga ide-ide baru dari para guru, sehingga nantinya kami berharap untuk laporan kami ke panitia itu akan lebih baik dari apa yang sudah kami buat. Dan tentunya untuk menjadikan itu lebih baik, kami tentunya membutuhkan masukan, saran, ataupun tambahan dari narasumber juga dari teman-teman kepala sekolah dan instruktur yang berkenan hadir dalam ruang ini. Sekali lagi, mungkin sampai di situ dulu dan terima kasih atas kesempatan, dikembalikan ke Ibu Lili. Baik, terima kasih Ibu Riani dan kepala sekolahnya Ibu Serafin ya atas paparan masih naskah akademik ya Bu ya. Oke. Masih tahapan naskah akademik. Yang ya. kerangka kurikulum masih coret-coret Bu Lili, karena kebetulan nggak ikut virtual waktu lalu, tinggal ikut YouTube jadi masih coba-coba, masih ditarik sana sini lagi. Ya mudah-mudahan 1-2 hari ke depan sudah bisa ditampilkan. Iya, tetap semangat Bu. Oke, Coret-coret siap tapi Bu harus Lili. didokumentasikan, Iya. dicoret-coret harus didokumentasikan. Masih draft juga. Ya, tidak mengapa. Yang penting sudah memulai ya Bu ya. Baik, Oke. apakah di ruangan ini sudah ada yang dari Santa Bernadette Kembes? Sepertinya belum ada perwakilannya, atau kepala sekolahnya, atau tim pengembang kurikulumnya. Ada sekolah yang dari tadi mungkin belum saya berikan kesempatan untuk presentasi? Sepertinya sudah semua ya? Ya Ibu. Iya. Hanya dari Kembes belum hadir. Belum ya, hadir hadirnya. Ya, sambil menunggu, tidak tahu jam berapa Bu Rina masuknya. Ya, kembali lagi kita berada di ruangan ini, kita mau sharing kan, saling membagi. Tapi tetap mungkin kami mengingatkan ketika FGD 2 sudah disampaikan dari awal bahwa di FGD 2 kita mulai merancang bangun kurikulum, naskah kurikulum. Jadi tolak ukur naskah kurikulum yang kita desain itu yaitu naskah akademik kita. Nah, pada saat ini saya melihat ada yang masih memang pada naskah akademik, ada yang sudah masuk pada naskah kurikulum tapi masih campur baur dengan naskah akademik ataupun naskah kurikulum. Saya kembalikan bertanya kepada Bapak Ibu, kita juga semua, apakah Bapak Ibu di sekolahnya sudah memegang kerangka kurikulum yang diberikan oleh Pak Heri? Sudah. Sudah ya? Sudah. Sudah semua. Berarti panduannya ketika naskah akademik kita disuruh buat, kita bertanya-tanya, meminta format, meminta panduan, meminta kerangka, tapi selalu dijawab oleh para narasumber, tidak ada formatnya untuk naskah akademik. Tapi landasan ada. Nah, datang pada mendesain kurikulum, kita sudah diberikan kerangkanya. Jadi kami juga di sekolah dengan tim pengembang kurikulum sementara mengkaji kerangka kurikulum ini. Dan kesimpulan sementara kami bahwa ketika kita membuat naskah akademiknya sampai rampung, banyak hal yang kita tinggal copy paste dipindahkan ke kerangka, ke naskah kurikulum. Itu yang mungkin kita bisa melihat kembali. Kalau kita mengingat materi dari Pak Heri ya, tentang kerangka kurikulum, memang agak berbeda dengan naskah akademiknya yang sudah kita buat di sekolah. Kan ciri khas masing-masing sekolah untuk naskah akademiknya, bentuknya tidak ada yang paten.
Nah, kalau di kerangka kurikulum yang diberikan, kita bisa melihat pada bab 1 itu adalah landasan kurikulum. Landasan kurikulum, tapi saya mau berupaya Bu Rina untuk men-share lagi untuk mengingatkan kepada kita semua. Ya, saya mencoba ya. Ya. Ya, silakan. Ada Bu Lili? Ya, makanya Atau mau saya bagikan? Saya yang bagikan? Boleh Bu. Ya, Boleh. siap. Saya mencari-cari juga ini. Mungkin saya. Ya. Sudah nampak ya Bu Lili? Sudah? Tapi Baik. controllingnya dari Ibu ya berarti? Ya, ya, controllingnya dari saya. Iya. Nah, mungkin Bu, kalau kita lihat di sini kan, bahwa kita sudah satu langkah kita jalani naskah akademiknya sudah ada. Itu yang Mas Hendy katakan bahwa selesai tidak selesai naskah akademik dianggap sudah selesai pada tahap FGD 1. Kemudian masuk FGD 2, kita sudah mulai mendesain kurikulum unggul sekolah kita. Berbasis ini yang sudah kita tuangkan di dalam naskah akademik kita. Budaya, nilai budaya, kearifan lokal, nilai-nilai spiritualitas dari santo-santa pelindung kita. Lanjut Bu. Saya mungkin ya. Tadi kalau saya melihat ada ya dari Pak Witak ya, memulai kerangka dari konten seperti ini, pendekatan model, baru prinsip-prinsip dasar pengembangan kurikulumnya. Nah, masuk pada bab 1, landasan kurikulum yang sudah ada di naskah akademik kita pindahkan. Jadi kita mau samakan ya, karena kita di bawah satu naungan yayasan yang sama. Tadi juga di sesi pagi kami perbincangkan hal ini. Kita mau satukan, seragamkan untuk kurikulum kita, kerangkanya. Isinya tentunya berbeda, tapi kerangka kita mau seragamkan. Seperti yang sudah diberikan oleh Pak Heri. Jadi bab 1 itu dimulai dengan landasan kurikulum. Landasan kurikulum kita tinggal mengambil dari naskah akademik. Tadi Bapak Ibu sudah paparkan. Landasan spiritualitasnya, filosofinya, sosiologi antropologis, teks, dan psikologi. Psikologisnya seperti apa? Tinggal memindahkan, tapi tentunya harus dikembangkan. Baru rumusan misi sekolah sudah ada, tinggal dipindahkan juga. Baru model kurikulum. Kalau model kurikulum saya mungkin mengingatkan kepada kita, kepada Ibu Bapak Kepala Sekolah, kita lihat lagi modul 8. Modul 8 itu ada tentang pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum di modul 8. Ada model-model kurikulumnya. Ada sekian model, misalnya saya bacakan ya, ada model berdasarkan desain dan perencanaan, di dalamnya ada subject center kurikulum, student center kurikulum dengan penjelasannya, dan ada panduan-panduan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kita akan memilih, jadi saya meminta kita bersama untuk melihat lagi modul 8, untuk bab 3 ini, model kurikulumnya. Baru bab 4, tujuan pendidikan. Ini terbagi, tujuan pendidikan dalam gereja Katolik, tujuan pendidikan nasionalnya, baru tujuan pendidikan sekolah yang tadi saya lihat Bapak Ibu sudah tuangkan dalam naskah akademik, baru kemudian tujuan pembelajaran. Pada RPP ada kan tujuan atau objektifnya. Baru masuk pada bab 5, kalau di 13, dikatakan struktur mata pelajaran, tapi kalau di kurikulum unggul kita namakan struktur teladan. Karena di naskah akademik kan kita gali keteladanan dari santo-santa pelindung kita. Jadi bukan struktur mata pelajaran, tapi struktur teladan.
nilai-nilai yang ada nanti pada saat pembelajaran akan kita integrasikan, internalisasikan dalam pembelajaran sesuai dengan materi yang ada. Sehingga finalnya kan kita akan membuat perumusan indikator, kompetensi dasarnya. Kan? Nah, ini ada bagian, subbagian dari bab 5 ini. Struktur teladannya seperti apa, perumusan KD dan indikator. Nah, ini saya tahu ini adalah contoh dari YPL. Ya, dari YPL. Jadi bukan seperti ini. Bukan seperti ini hanya sebuah contoh dari YPL. Baru bab 5.3 itu kita dimintakan untuk mendesain modul atau mendesain buku. Ada panduannya juga, ya. Baru bab 6, strategi implementasinya, ya sudah pada pembelajaran intrakurikulernya apa, dengan desain instruksionalnya, ekstranya apa, yang tadi Bapak Ibu Titi sampaikan, semua itu sudah ada ekstra, kokurikuler, non kokurikuler, kita akan masukkan pada bab 6 ini. Baru bab 7 penutup dan daftar pustaka, lampiran, dan seterusnya. Mungkin Bu Rina lebih paham untuk kita semua jika kita melihat contoh dari kurikulum unggul Canting dan Kapas. Saya sempat membacanya. Boleh lanjut di halaman, ya ini panduan-panduan. Nah ini, contoh ini. Kurikulum unggul Canting dan Kapas SMP Bintang Laut Surakarta berbasis nilai-nilai spiritualitas dan budaya. Kalau kami di SMP Gonzaga kami namakan kurikulum unggul solid berkreasi. Itu kesepakatan kami guru-guru dan tim pengembang kurikulum. Jadi kurikulum unggul solid berkreasi SMP Katolik Gonzaga Tomohon berbasis nilai-nilai spiritualitas dan budaya. Nah, kalau kita lihat kerangka tadi, itu yang pertama, landasan kurikulumnya. Yang ada landasan spiritual, landasan filosofi. Ini contoh mereka ya. Contoh mereka menuangkan dalam bentuk narasi. Diawali dulu dengan berapa paragraf sebagai narasi awal, baru masuk pada landasan yang pertama. Bisa lanjut Bu Rina? Ya. Landasan pertama kan landasan spiritualitas, ya kan? Sudah ada di naskah akademik, ya kan Bu Iriani ya? Ada kan di naskah akademik Ibu, nama Ibu Serafin, spiritualitas, ya. Ini ada keterangan. Kita bisa mengisi di dalam landasan spiritualitas kita tentang nih. Yayasan, YPK, keutamaan Santo Santa Pelindung, dan keutamaan sekolah. Ini mereka memberikan contoh, saya ingat sekali Pak Heri mengambil dari sekian yayasan. Kita ini yang ada di atas. 3 nilai inti dari YPK, Keuskupan Manado. Kalau yang di bawah ini adalah Yayasan Pangudi Luhur, Yayasan Setia Medan, yang penting kita tahu bahwa ketika kita bicara tentang landasan spiritualitas, yang kita isi di dalamnya adalah ini. Ya, kita sama-sama ya. Kalau ada saya yang salah, keliru, Bu Rina atau teman yang lain bisa mengingatkan. Baru kemudian landasan filosofi yang sudah ada di naskah akademik kita. Iya, landasan filosofinya, kita bicara tentang Ki Hajar Dewantoro. Kalau di daerah kita, Dr. Sambaro Tulangi. Daerah lainnya mungkin seperti ini, Sumatera Utara ada William Iskandar. Kalau mungkin ada yang Yayasan Pendidikan Katolik dari Sangihe, mereka akan membicarakan tokoh pendidikan di daerah Sangihe. Di Gorontalo juga seperti itu ada. Itu pada landasan filosofi yang sudah ada kita paparkan di naskah akademik. Baru landasan ketiga itu sosiologis antropologis, yang tadi Bu Titi sempat paparkan. Ada Mapalus, ada tentang tarian Maengket.
Jadi di sini dia beri penjelasan, berisi tentang tinjauan sosiologis masyarakat setempat, kearifan lokal, budaya yang akan diangkat dalam kurikulum sekolah kita kaitan dengan dokumen pemerintah. Artinya kita bisa mengambil dari dokumen pemerintah, kita bisa meminta dari para narasumber orang budayawan daerah kita untuk kita paparkan, buatkan narasinya. Itulah yang menjadi landasan sosiologis antropologis. Lanjut, Bu. Bu Rina. Ya, kalau iptek, ya ini kita coba googling atau dokumen-dokumen lain, kita bisa lihat tentang pembelajar ya abad 21 menyongsong Indonesia emas yang kita inginkan anak-anak kita pada tahun 2045 sebagai generasi emas ya. Baru yang sekarang familiar itu dengan 4.0, bahkan sudah masyarakat 5.0. Ya kan? Kita bisa dapat sumber-sumber, kita bisa masukkan di dalamnya. Tadi ada yang sudah menuangkan bagaimana sekolah itu punya IT yang lengkap. Tapi sayang guru-gurunya sudah 50-an tahun ke atas, sehingga untuk membuka diri tentang penguasaan IT perlu bimbingan, perlu pendampingan, bahkan ada mungkin yang sudah apatis dengan kemajuan teknologi yang ada. Nah, ini kita bisa sebagai landasan iptek. Kemudian landasan psikologisnya tentang teori-teori belajar. Kita bisa kembangkan, ini ada contoh teori belajar kognitif, behavioristik, konstruktivistik, neuroscience, dan lain-lain. Ini sebagai contoh saja, tapi kita bisa mencari dari buku-buku sumber tentang teori-teori belajar. Nah, masuk pada bab 2 ya, kita samakan ya. Bab 2 ini masuk pada rumusan misi sekolah. Yang lalu saya ingat kenapa tidak visi lagi, karena visi kita sudah sama dalam satu yayasan, kita langsung ke rumusan misi sekolah, diturunkan dari visi sekolah. Visi yayasan, visi sekolah ke misi sekolah. Ini hanya contoh saja ya. Contoh yang ada dari YPL, tapi di dalamnya kan kita memasukkan, karena kita sudah gali di naskah akademik, kita memasukkan ini. Budaya, kearifan lokal, nilai-nilai pendidikan karakter, profil pelajar Pancasila yang sudah kita buat bersama. Nah, ini kembali lagi lihat ini, rumusan misi sekolah itu mengacu ya pada landasan-landasan kurikulum, misi visi yayasan seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi ini sampai mereka memberikan contoh ketika sudah dibuat, diangkat keunggulan-keunggulan lokal, nilai-nilai budaya, sehingga dirumuskanlah bersama tim pengembang kurikulum dan guru-guru yang di sekolah, misi sekolah kita apa. Nah, ini mereka memberikan contoh misi POP, ya kan, refleksi perjumpaan untuk transformasi dan seterusnya. Tentu kita akan mempunyai misi sendiri. Nah, masuk pada bab 3, model kurikulum. Itu yang tadi saya katakan, kita bisa Bapak Ibu Kepala Sekolah melihat lagi modul 8. Banyak yang dijelaskan pada modul 8 tentang model-model kurikulum. Kita tidak perlu mengambil semua, kita harus menyesuaikan dengan situasi kondisi anak didik kita. Kita pilih model kurikulum dengan tentunya sumber-sumber yang autentik. Dan tentu tadi diingatkan bahwa ketika kita mau membuat kutipan, sitasi ya, kita harus tahu penulisannya yang baik dan benar. Lanjut, Bu. Setelah bab 3 kita masuk pada bab 4, tujuan pendidikan. Ini lihat. Tujuan pendidikan yang terbagi dalam tujuan pendidikan dalam Gereja Katolik. Aims ini adalah tujuan ya. Di bahasa lain juga terkadang mereka bilang goals. Kalau dalam pembelajaran objectives-nya. Ya. Nah, 4.2 tujuan pendidikan nasional, ya tetap kita masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan seterusnya. Kita bisa kembangkan, ini dimintakan dinarasikan. Jangan kita pakai dot-dot lagi ya. Pakai titik garis datar, kita bentuk narasi paragraf.
Tapi ketika sekali lagi diingatkan jika ada kutipan, kita harus tuliskan kutipannya dengan baik dan benar. Baru tadi tujuan pendidikan sekolah. Kalau dari Ibu Serafin dan Ibu Ciriani ada tujuan penyusunan naskah akademik, ya kan? Tentunya berbeda ketika kita menuliskan tujuan pendidikan sekolah kita. Ya, oke. Baru kita masuk pada tujuan pembelajaran tadi. Ketika nanti pada prosesnya kan ini kurikulum akan digunakan oleh guru. Kalau bicara guru berarti kalau di SMP berhubungan dengan mata pelajaran. Mata pelajaran ketika kita mau mengajar sebagai guru tentu harus ada RPP-nya. Jadi tujuan pembelajaran yaitu objektifnya dalam masing-masing mata pelajaran maupun materi atau KD-nya. Nah, kalaupun ada keterangan-keterangan lain bisa kita kembangkan. KKO jangan kita lupa ya, kata kerja operasionalnya. Sekalipun bicara tentang sikap, nilai-nilai kan berarti sikap, ya pasti tetap harus terukur. Kalau terukur berarti kita harus ada indikatornya, ya kan? Tuh, jadi diingatkan seperti itu, karena kita masih bicara tentang nilai. Jadi ini makanya dia bilang core value dan filosofi budaya masuk dalam tujuan pembelajaran setiap mata pelajaran. Jadi diingatkan baik-baik ketika mata pelajaran ada 10 misalnya ya, misalnya ada 10. Masing-masing mata pelajaran itu harus kita masukkan ini core value yang sudah kita muat dalam naskah akademik kita. Ya. Nah, lanjut ke bab 5. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa ketika bicara KTSP K13 dibilang struktur mata pelajaran. Tapi karena kita bicara tentang nilai core value, nilai santa pelindung, jadi kita bicara tentang struktur keteladanan. Bukan struktur mata pelajaran tapi struktur teladan. Struktur teladan. Kita mungkin bedanya di situ dengan K13 ya. Nah, ini saya lihat contoh ya, dilanjut Bu Rina untuk tabelnya ya. Ini mungkin ya kita harus struktur teladan 5.1 ya. Kita harus samakan tadi dengan sesi 1 juga. Ini ada 2, 4, 6 kolom dimulai dengan nomornya. Core value ini kita sepakati bersama tadi juga kita ambil nilai inti dari YPK, karitas, solidaritas, subsidiaritas. Ini contoh dari YPL ya Allah Bapak Ibu. Ini hanya contoh dari YPL. Tadi dengan Frater juga kami sepakati untuk menyamakan karena kita di bawah naungan yang yayasan yang sama, kita ambil nilai inti yayasan. Kalau kita lihat Rensra kan nilai inti karitas banyak sekali. Nah, keutamaan di sini yaitu santa pelindung kita. Di bawah ini Bapak Ibu ada penjelasannya, sangat jelas. Penjelasan tiap kolom. Kolom pertama nomor, baru kalau bicara core value nilai inti yayasan tadi saya katakan dari ada 3. Ini kan contoh dari YPL. Ya, A sampai E ini dari YPL. Nah, yang keutamaan ini dari YPL. Nah, tentu kita kembali ke sekolah kita masing-masing, santa pelindung kita. Kita mau letakkan di kolom ketiga ini. Ya, keutamaan dari santa pelindung kita. Baru bicara di kolom keempat, profil pelajar Pancasila. Ketika kita bicara tentang karitas, kita mau selaraskan dengan mana di profil pelajar Pancasila ini. Kita bicara anak-anak kita tentang religi, anak-anak kita harus beriman, nanti kita selaraskan dengan yang poin 1A dari profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian pada kolom berikutnya budaya, ya, yang kita sudah tuangkan ini tadi, contoh-contohnya. Seni tari yang bagaimana maengket, seni musik, kolintang,
ya dikaitkannya itu budaya Kuncoro Ningrat. Olah rasa, olah pikir, olah tindakan. Baru yang kolom terakhir ini kita tidak boleh lari dari SKL. Permendikbud nomor 20 tahun 2016 karena afektif, psikomotorik, ya kan? Kita tinggal lihat di situ. Jadi untuk SKL lihat standar kompetensi mata pelajaran adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu. Itu kan kalau di 8 standar pertama ini yaitu SKL. Kita akan deskripsikan, kita ambil dari Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Baru kemudian masuk pada 5.2, perumusan kompetensi dasar dan indikatornya. Jika bicara tentang KD ini bicara tentang indikator, bagaimana kita merumuskan indikator kalau bicara tentang sikap. Ada kan yang berpikir begini, sikap kita mau nilai bagaimana ya? Tetap kita kalau membuat indikatornya pasti harus membuat penilaian. Apakah dalam bentuk angka? Tentu lebih mudah kita membuat deskripsi tentang sikap, tentang bagaimana anak-anak kita yang kita harapkan dengan nilai-nilai inti dari keutamaan Santo-Santa Pelindung kita harus deskripsikan pada tiap mata pelajaran. Nanti kita akan mempelajari bersama. Untuk penjelasan lebih lanjut tentunya ada para narasumber yang hebat, Pak Heri, bagaimana merumuskan KD dan indikator dari nilai-nilai inti yang ada di sekolah kita. Keutamaan dari Santo-Santa Pelindung kita. Nah ini diberikan contoh juga ini. Lanjut Bu. Jika ini ya kita keutamaan tadi misalnya kasih, budaya ini dari mereka, dari YPL. Kita letakkan di sini, baru profil pelajar Pancasila ya. Ini contoh saja Bu, Bapak. Ya, kita tinggal bersama tim pengembang kurikulum, kita mau meletakkan ini semua. Nih, ketika merumuskan KD dan indikatornya. Saya pasti sama dengan Bapak Ibu, masih dalam mempelajari, dalam proses belajar, mau merumuskan KD seperti apa, indikator seperti apa, jadi kita harus memang membaca banyak tentang apa yang sudah diberikan oleh para narasumber kita. Tapi tidak mematahkan semangat kami. Dengan tim pengembang kurikulum tetap kita berupaya. Sehingga saya pernah mengatakan pada para narasumber, tidak mengapa kalau dari kami japri sama Bapak Bruder ya, para Mas Endi, Pak Heri, Bruder, Pak Adi, japri, dan diizinkan. Jadi jika kita dengan tim pengembang kurikulum mengalami suatu permasalahan atau ya kendala, tidak apa-apa katanya kita bertanya. Kalau mungkin mau bertanya kepada saya, tahapannya sama juga. Saya masih seperti Bapak Ibu. Ya. Jadi saya hanya mengingatkan kembali ini kerangka yang sudah diberikan oleh Pak Heri. Lanjut, Ibu Rina. Ya. Nah, ini. Jadi ketika ada kolom yang diberikan, ini ada keterangan. Penjelasannya ada. Tapi sekali lagi ya, ini contoh dari mereka. Bruder Bernardus dan lanjut lain-lainnya. Nilai-nilai keteladanan dari Santo-Santa Pelindungnya yang sudah ada tadi kan di naskah akademik kita. Secara budaya. Ini kembali lagi. Ya, lanjut Bu. Ya. Ini mereka ulas per keutamaan masing-masing. Tadi kan YPL mempunyai banyak keutamaan. Ini per core value kalau tidak salah. Iya. Ya, per core value. Core value-nya dari YPL ada 7 ya, ada atau lebih banyak lagi. Ada 6 devosi. Ya. Ini yang devosi kepada Bunda Maria yang kedua, ya. Ya, kedua, ya. Jadi ini per item mereka jelaskan.
keutamaan-keutamaan dari core value yang ada. Ya. Ini ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, sampai 6 ya, pemimpin melayani. Ya. Nah, di struktur kurikulum juga kerangkanya ada mendesain buku. Tadi di sesi pagi bertanya, bagaimana mau mendesain buku? Saya bilang untuk menjawab lebih tentunya bukan kapasitas saya. Ya, cuma ada panduan. Ketika kita mau membuat modul atau buku, di dalam buku atau modul itu apa yang akan kita isi? Ini semua. Ternyata memang benar ketika kita berpikir kembali ke naskah akademik, intisari kurikulum itulah ada di naskah akademiknya. Di dalam naskah akademik kita ada core value yayasan. Jika bicara tentang core value yayasan tentu dalam bahasa pendidikan, artinya bukan bahasa sembarang bahasa sekedar saja asumsi kita kemudian kita tuangkan. Ini sudah bicara tentang buku kan ya. Dan untuk lebih detailnya tentu akan kita tanyakan pada Pak Heri atau Mas Hendi atau Bruder Warto, Pak Adi, mungkin Ibu Rina juga. Tapi kalau ada kehendak tentunya ingin membuat modul atau buku yang akan menjadi pedoman guru dalam proses pembelajaran. Alangkah baiknya kalau memang kita sudah bisa membuat buku. Tapi memang Bu Rina masih agak terlalu jauh kalau kita sudah berpikir sampai buku. Kita mau mendesain kurikulum dulu dengan kerangka yang sudah diberikan. Ya, baik. Nah, ini sudah lanjut lagi, deh. Jadi bab 6 ini strategi implementasinya. Jadi implementasi penerapannya bagaimana untuk pembelajarannya. Tadi Bu Titi ya, intrakurikulernya, bagaimana harus ada desainnya. Ini kan 6.1 menyangkut intrakurikuler. Ada di dalamnya bagaimana itu tentang intrakurikuler, penjelasannya seperti apa intrakurikulernya. Bisa ambil dari sumber-sumber buku yang lain. Baru jika kita menggunakan satu project, ya kan, ada desainnya, desain instruksionalnya. Kita misalnya ambil di sini project base. Ini saya tentunya tidak ingin menjelaskan secara detail, tetap saya akan membuka buku juga. Seperti apa project based learning, project based teaching, project based living-nya seperti apa. Kita tentu harus mengambil sumber untuk sebagai acuan dan kita tuangkan nanti, kita narasikan nanti. Nah, lanjut Bu Rina. Nah ini dia bagian-bagian tadi dari projectnya. Ada beberapa, lihat. Kalaupun ini project based teaching, kita harus sintaksnya. Project based living-nya seperti apa. Jadi ini nanti ada penjelasan-penjelasan yang kita harus ambil dari sumber yang terpercaya dan diakui tentunya. Critical thinking, model Tyler. Kita harus tahu, kita harus baca, harus lihat jika kita menggunakan ini. Kalau ada yang lainnya disilakan juga. Memadukan juga silakan. Nah ini kita bisa lihat penjelasannya. Untuk detail yang pemaparannya ini tentu kita menunggu dari Pak Heri. Oke, lanjut Bu. Ya, ini penjelasan-penjelasan selanjutnya kita bisa baca nanti di kerangka kurikulumnya. Saya ingat Pak Heri mengatakan bahwa kita semua sudah berada di sini. Area holds high order thinking skill. Jadi cara berpikir yang sudah high. Karena memang kecakapan abad 21, anak-anak saja kita tuntut, apalagi kita. Memulai dari kita sebagai kepala sekolah dan para instruktur sekolah, guru, ya kita dulu yang memulainya, yang akan kita tuangkan nanti pada kurikulum. Nah tadi Bu Titi ini ya, ada ekstra. Tadi intra, ini ekstranya,
kokurikulernya, dengan pengertiannya, dengan contoh-contoh yang sudah Ibu tuliskan tadi di naskah akademiknya, kita masukkan semua di bagian bab 6 ini. Nah, di bab 7 penutup. Biasanya kan kalau kita menuliskan sesuatu, penutup itu ada kesimpulan, saran, ya kan? Daftar pustaka jangan lupa cara penulisan yang benar, karena ada yang masih berupa kutipan tapi sudah lengkap dengan penerbit dan lain-lain. Nah, itu harus dicantumkan pada daftar pustaka. Kalau masih berbentuk paragraf, tentu hanya berupa sitasi atau kutipan saja. Dan jika ada lampiran-lampiran seperti dari Bapak Ibu tadi, ada gambar-gambar, ada keterangan, ada foto-foto, bisa kita tuliskan di lampiran semua. Nah, itu mungkin yang saya pahami dari kerangka kurikulum yang diberikan oleh Pak Heri. Jadi yang lalu kita meminta naskah akademik dengan kerangkanya. Nah, saat ini kita sudah diberikan kerangkanya. Mengapa tidak? Sebenarnya ini sudah memudahkan kita untuk membuat naskah kurikulum kita. Artinya sudah ada acuan, patron, ya, istilahnya patron ya. Kita mengikuti. Kalau membuat baju, so ada DP apa ya Bu Titi ya? Kalau buat baju, DP patron, pola. Pola ya, polanya. Jadi memudahkan kita. Nah, sama dengan ini juga ketika kita menyusun naskah kurikulum, kita sudah diberikan kerangka kurikulumnya. Kalau yang kami lihat tadi masih beragam ya, benar tidak? Dari Ibu Serafin lain juga yang sudah dipaparkan oleh Ibu Riani yang lalu, dari Ibu Kristiani, dari Pak Ansou, Pak Witak yang sudah masuk, kalau Pak Witak sudah masuk pada kerangka yang sudah diberikan. Iya. Oke. Itu dari saya mungkin ya, seperti tadi di awal saya katakan di sini kita sharing ya. Kita sharing. Mungkin ada hal yang kurang pas tadi saya sampaikan, tidak mengapa untuk kita perbaiki bersama. Ada mungkin dari teman-teman Bapak Kepala Sekolah. Tadi sudah pamit Pak Ansou. Kalau Pak Witak ini masih ada gambarnya, tahu Pak Witak masih ada orangnya atau hanya tinggal profilnya saja. Ya, Ibu. Ya, masih ada. Mohon maaf. Iya. Ya, tadi kan Pak Witak ya dari beberapa paparan kita yang sudah mulai masuk ke kerangka kurikulum, yaitu dari SMP Katolik Santa Mikael ya. Santa Mikael kan ya Pak ya? Iya, sudah merancang. Iya. Coba merancang, tapi memang kesulitan di struktur teladan, masih cari-cari yang pas seperti apa. Kemudian sampai yang bab terakhir itu juga memang tidak gampang, masih mencari-cari materi dari mana. Itu makanya tapi tetap berusaha untuk mengikuti kerangka yang ada. Ya. Sambil mempelajari modul yang sudah diberikan dan juga materi-materi yang sudah-sudah. Sambil ambil dari naskah akademik, kemudian masukkan di naskah kurikulum. Iya. Lalu pertanyaan saya Ibu Lili, apakah memang kesepakatan tadi katanya keutamaan kita di YPK itu ada 3 itu memang harus begitu? Tinggal saja poin-poin yang masuk di dalam core value yang real itu yang mungkin kita masukkan sesuai dengan keutamaan pelindung. Iya. Iya. Itu yang kami tadi Pak, pagi juga dengan Frater, kita menyepakati bersama. Jadi core value dari YPK, 3 nilai itu. Kan 3 nilai, tapi sebenarnya di dalam 3 nilai itu banyak sekali nilai-nilainya. Iya kan? Bagian-bagiannya. Iya. Nanti di keutamaan itu yang menurut Santo Santa pelindung kita. Iya. Itu bisa saja juga kita sepakati di sini supaya kita sama dengan 8 sekolah yang di sesi 1 tadi. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Ya, karena memang kita
Ya, seperti tadi di awal saya bilang sudah diberikan kerangkanya, mengapa tidak kita di sini kita diskusikan, kita sepakati ada hal-hal yang sama, yang berbedanya di mana, dan tadi di kerangka itu sudah ketika ada tabel ada penjelasan di bawah tabel-tabel tersebut. Di kolom 1 apa yang akan diisi, di kolom 2 apa yang diisi. Bahkan sudah diberi contoh dari YPL-nya. Bagaimana Bapak Ibu? Kita tetap akan berupaya ya, tetap semangat kita, karena memang di FGD 2 ini tujuannya kita sudah bukan lagi naskah akademik, tapi sudah naskah kurikulum. Iya, naskah akademik akan dikumpulkan pada tanggal 9. Naskah kurikulum pada tanggal 24 batasan terakhir, tapi kita tidak usah putus asa, merasa terbebani dengan banyak sekali. Saya mendapat penguatan dari Pak Heri, Mas Hendy, Bro Darwanto, bahwa naskah kurikulum itu memang perlu waktu yang panjang untuk menyelesaikannya. Tapi kita disemangati untuk membuat sejauh mana yang kita bisa buat. Saya masih ingat waktu terakhir di FGD kata Pak Heri, terserah mau mulai dari bab 5 atau bab yang terakhir atau mau mulai dari kajian pustaka. Ya, katanya seperti itu bercandaannya. Tapi tadi melihat Pak Witak sudah memulai memasukkan yang ada di naskah akademik dimasukkan pada naskah kurikulum. Ya kan? Jadi ada hal-hal tadi saya bilang bab 1 tentang landasan kurikulum sudah ada di dalam naskah akademik. Ya kan? Ada Pak Witak yang ingin ditambahkan lagi? Tentang tujuan sekolah Katolik berdasarkan dokumen Gereja Katolik, itu kan di naskah yang kerangka kan yang diberikan kan ada. Jadi makanya saya tadi ambil dari dokumen gereja. Kemudian juga tujuan pendidikan nasional ada di Undang-Undang Nomor 20 2003 dan seterusnya. Tujuan dari sekolah kita masing-masing itu karena kurikulum ini kurikulum unggul berbasis keutamaan dan budaya sekolah, maka tentu sekali di tujuan sekolah itu tadi saya presentasi masih draft. Kita masukkan tuh keutamaan dengan nilai inti dan keutamaan. Kan kurikulum ini kan dia mesti plus dari kurikulum nasional yang selama ini kita pakai. Iya, benar. Iya, memang yang saya ingat pada pertemuan sebelumnya bahwa kurikulum yang sementara kita gunakan itu masih standar. Mengapa standar? Karena dipakai oleh seluruh. Nah, justru di POP YPL ini kita dimintakan untuk mendesain suatu kurikulum yang berbeda. Makanya dibilang kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan. Itu yang membedakan. Nah, ini yang kita mulai perbincangkan di sini. Kita mau masukkan tadi tujuan pendidikan dalam Gereja Katolik. Naskahnya mungkin kita bisa saling membagi. Jika kami SMP Gonzaga mungkin belum punya, Pak Witak sudah punya, bisa saja saya meminta. Diizinkan toh Pak Witak ya? Ada dokumen itu, ada buku besar Gereja Katolik ada di dalam. Ya makanya. Yang iman Katolik atau pedoman Gereja Katolik dari KWI itu ada. Iya, ya, itu kan di sini kita saling membagi, mulai teringat. Oh iya, ada. Nanti kita mau cari, mau minta pada pastor paroki kah? Ya kan? Paling bagus di situ. Iya. Gimana Bapak Ibu yang lain? Dengan kerangka yang sudah diberikan itu? Karena ya memang saya lihat tadi sekolah Pak Witak ya sudah memulai. Kalau Ibu Titi juga, tapi masih tercampur dengan naskah akademik ya Bu ya, Bu Titi ya. Tinggal kita harus memilah mana itu naskah akademik, mana itu naskah kurikulum. Selalu diingatkan oleh Mas Hendy seperti itu. Naskah akademik seperti ini, naskah kurikulumnya lebih jelas lagi karena sudah diberikan oleh Pak Heri kerangkanya. Kita memudahkan kita untuk menyusun karena sudah ada patronnya. Ada lagi mungkin yang ingin menyampaikan sesuatu
jika saya ada suatu. Ibu Ayu mungkin ya, Ibu Ayu sepertinya ingin menyampaikan sesuatu. Gimana Ibu Ayu? Belum, Bu. Belum ya. Tadi saya. Ya. Usul Ibu saja. Ibu Titi mana nongol dong Bu? Nongol. Muncul. Muka Mana Ibu Titi saya mau usul? cari. Ini Bu Titinya. Ya. Barangkali kita yang bernaung di YPK, Iya. Bukan Manado, kita satu model. Ya. Model merupakan buat baiknya satu model sehingga ada warna tersendiri untuk YPK. Seperti itu. Kalau Pak Witak tadi memang saya lihat hampir sempurna. Ya, mungkin yang tadi seperti tujuan pendidikan Gereja Katolik itu di-share ke kami, biar kami isi dalam kurikulum nanti. Ya. Kerangka kan sudah ada, kita ikuti kerangka yang diturunkan oleh narasumber. Oh? Iya. Tinggal kita saling melengkapi. Ada pada Pak Witak yang hebat, mungkin juga ada di kami, ya toh. Iya. Jadi kita mau supaya YPK itu memang menghasilkan satu model kurikulum untuk SMP, SD dan SMA barangkali. Tapi kita fokus di SMP. Itu saja. Terima kasih. Iya, usul yang baik Bu. Memang tadi pagi kita sepakati seperti itu Bu. Karena kita di bawah naungan yayasan yang sama. Kita ada panduan kurikulumnya, kerangkanya ada, baru ada hal-hal yang sama, yaitu dari nilai inti yayasan, baru bedanya di keutamannya saja, tapi kerangka tetap sama. Ada dokumen-dokumen yang kita bisa sharingkan bersama untuk dimasukkan dalam dokumen ini, naskah kurikulum kita, bisa kita saling membagi, ya, untuk melengkapi. Benar ya? Oke, ada lagi dari Bapak Ibu? Ini sudah muncul Frater Herman. Halo Frater Herman, selamat sore menjelang malam ini. Gitu mohon sebelah Frater. Saya baru pulang dari kantor, saya sambung Zoom di biara, tapi sebentar lagi mau pergi misa, tapi enggak apa-apa. Iya, bisa Jumat pertama ya. Saya belum sempat misa tadi pagi. Ya. Silakan Frater. Oke, iya baik. Saya walaupun di jalan saya hilangkan kamera, tetapi tetap ada di kantong. Saya dengar semua apa yang dibicarakan berhubungan dengan ini. Tadi ya nggak tahu apakah Kembes sudah masuk atau belum. Belum sempat Frater. Ya, tapi saya kontak tadi katanya. Ada yang bilang bahwa bukan jadwalnya, tapi saya bilang tidak Pak. Berarti Bapak tidak melihat, kepala sekolah tidak melihat jadwal. Bayangkan, saya sudah kirim jadwalnya, saya foto lagi jadwalnya, saya kirim lagi baik di grup maupun pribadi. Tapi masih salah. Makanya saya berulang kali bilang bahwa kalau sudah masuk jadwal itu, tolong di-print lalu digantung, taruh di dinding atau di meja supaya bisa lihat. Tapi ada yang saya tidak tahu bagaimana ya, mungkin pandang enteng atau apa saya tidak tahu. Tapi saya sudah bilang tadi lewat WA pribadi, saya sudah sampaikan Bapak hari ini, bahkan saya kirim lagi jadwalnya dan nama-nama sekolah yang sore ini. Saya kirim ulang, ya. Ini apakah memang tidak tahu atau alasan yang dibuat-buat? Saya tidak mengerti itu. Tapi oke lah. Bapak Ibu kepala sekolah semua, narasumber Ibu Rina, saya sangat mengapresiasi kepala-kepala sekolah, terutama mereka yang berusaha untuk mengikuti ini program kegiatan POP ini, FGD atau coaching klinik ini, karena ini sangat penting. Tadi saja coba kita lihat kan, bisa satu kepala sekolah dengan kepala sekolah lain bisa saling mengisi, ya, saling melihat kekurangan lalu mengambil yang baik dari sekolah yang lain. Bahkan saya mau katakan kenapa apalagi kita satu yayasan, kenapa kita tidak
sama tidak apa-apa, ya. Tetapi tetap kembali kami menyampaikan bahwa menyesuaikan dengan keadaan sekolah, apalagi nilai-nilai unggulan sekolah, nilai-nilai spiritualitas mungkin di situ. Tapi pada dasar nilai spiritualitas dasarnya itu kita orang Kristen, orang Katolik, semua mendasarkan pada hidup Kristus, ya toh. Cuma semangat hidup Kristus itu melalui Santo Santa dan sebagainya itu. Ya. Mungkin di situ perbedaan. Tadi Ibu Lili sudah sampaikan. Hanya di situ letak perbedaan mungkin karena beda di Santo dengan Santa. Tetapi semua Santa dan Santo mereka itu jalan yang sama tuh. Artinya mengerucut ke Yesus Kristus sebagai landasan hidup kita dan Pancasila sebagai dasar negara kita. Saya pikir itu, sehingga nggak apa-apa. Ada sekolah yang mungkin belum, misalnya dari Tanah Wangkot tadi, belum, silakan menghubungi trainer kita atau fasilitator kita. Mungkin ambil, lihat. Kita boleh istilahnya apa ya? Istilah kalau katanya orang itu mutilasi. Ya, kalau kita orang bikin skripsi, kan mutilasi, ambil sana, ambil sini, potong sana, potong sini. Ya, orang boleh ciplak sana, ciplak sini, potong atas, potong tengah, potong bawah, tempel. Itu istilah mutilasi dalam orang menyusun skripsi. Ya, sama ini, saya pikir sama ini. Maka mari, terutama kepala sekolah yang masih bingung tentang ini, ya silakan. Ya, tapi kami mengapresiasi sungguh-sungguh kepala sekolah yang memang betul dengan semangat, apalagi ada terang maaf Ibu Rina ya, sedikit pakai logat Manado ya. Ada orang Ibu Lili sebagai fasilitator yang saya bilang luar biasa. Memang betul-betul sudah dilatih. Mantap, 2 jempol. Sudah ada training khusus untuk para fasilitator, dan apa yang disampaikan Ibu Lili terus terang saya katakan bahwa sungguh-sungguh luar biasa. Dan ini orang ini kepala sekolah SMP di Manado, Kesukupan Manado bersyukur bahwa ada orang fasilitator yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Lili. 2 jempol prater untuk Ibu Lili. Berlebihan. Lagi. Iya. Jadi para kepala sekolah itu tadi seperti yang di pertama tadi saya sudah juga sampaikan bahwa yayasan punya 3 nilai utama, ya. Apa namanya itu? Karitas, subsidiaritas, dan solidaritas. 3 nilai ini itu kalau mau ditanya apakah itu berdasarkan Pancasila, sangat berdasarkan Pancasila. Mau dikatakan berdasarkan semangat Kristus, sangat semangat Kristus, sangat Injili dan sebagainya. Apakah ini Santo Santa yang menjadi pelindung kita tidak punya nilai? 3 nilai itu sangat. Sebutkan satu santo saja yang tidak memenuhi 3 nilai ini. Ada. Tentunya tiap sekolah juga mengimplementasikan di dalam kehidupan sekolah. Mungkin masing-masing sekolah dalam mewujudkan itu dalam kehidupan sekolah, mungkin ada khusus-khusus, silakan. Tetapi inti dari nilai utama itu sangat mendukung kegiatan berhubungan dengan kurikulum unggulan yang sedang kita bahas ini. Jadi mari ya kita sama-sama, kami dari pengurus yayasan hanya terus memberikan semangat ya, maka kami memonitor terus ya. Mungkin pastor agak sibuk, kadang-kadang mungkin dia masuk dan sebagainya, tapi saya berusaha untuk terus ya, mungkin saya memonitor, mungkin saya masuk di awal, saya keluar di tengah, saya masuk di belakang, saya masuk dan sebagainya, tapi saya berusaha untuk bersama-sama dengan para kepala sekolah supaya orang ini betul-betul mendapatkan hasil yang yang betul-betul kurikulum yang memang dapat diandalkan, sehingga boleh
orang ini menjadi contoh untuk sekolah-sekolah yang lain. Dengan demikian maksud dari sekolah penggerak tercapai. Orang menggerakkan sekolah-sekolah yang lain, bahkan sekolah-sekolah yang bukan di bawah naungan YPK. Ya, jadi itu mungkin dari saya. Ya, mudah-mudahan ini sungguh-sungguh bisa kita para kepala sekolah termotivasi untuk berusaha untuk yang terbaik. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih banyak, Frater, sudah memberi penguatan kepada kami semua. Tetap semangat. Saya yakin Ibu, Bapak Kepala Sekolah, para instruktur sekolah, bahkan tim pengembang kurikulum di sekolah masing-masing tetap semangat, Frater. Sejauh manapun yang sudah dihasilkan, kami sudah presentasikan bersama tadi, itu suatu nilai keunggulan dari sekolah kami. Benar, Frater ya? Jadi ya, terima kasih banyak. Jika memang sudah tidak ada lagi dari Bapak Ibu pertanyaan ataupun ingin sharingkan, saya mohon izin kepada Ibu Rina untuk menutup coaching di sore menjelang malam ini. Bagaimana Ibu Rina? Apakah sudah bisa? Boleh Ibu Lili, silakan. Ya, baik. Baiklah, puji syukur kepada Bapa di surga, Tuhan Yesus, Bunda Maria, yang sudah mendampingi kita dari tadi jam 3 sore sampai hampir jam 6:30 ini. Kita yakin kita didampingi, kita disertai, sehingga kita bisa menyampaikan apa yang sudah kita buat di sekolah untuk menghasilkan satu desain kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan di sekolah kita masing-masing. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Panitia YPL, Ibu Rina sebagai MC, yang terhormat Frater Herman Mandagi, Sekretaris Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado, yang dengan setia masuk dari awal, tengah, atau belakang, atau kapanpun Frater masuk, tapi tetap, walaupun di jalan tetap Frater kantongi, tetap Frater mendengarkan. Terima kasih banyak Frater untuk topangan ini. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, para instruktur sekolah dengan setia bersama kita untuk tetap men-sharingkan apa yang sudah kita peroleh, apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita desain, dengan tujuan akhir adalah untuk para peserta didik kita. Kitalah sang agen perubahan. Harus dimulai dari kita, para pimpinan sekolah. Kita kepala sekolah, kita para instruktur sekolah akan memulai perubahan yang ada, sehingga sekolah kita itu akan berbeda dari sekolah-sekolah lainnya. Demikian dari saya, terima kasih banyak untuk kita semua. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Lili Kaunang sebagai coach kita pada sore hari ini, dan juga Frater Herman yang telah memberikan motivasi dan dengan setia menemani dari tadi sesi 1, kemudian hingga sesi 2 ini. Baik, terima kasih juga kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan instruktur yang juga telah mewakili sekolah untuk hadir dalam coaching klinik, menyampaikan apa-apa saja yang sudah dilakukan di sekolah masing-masing. Kita tadi telah mendapatkan pencerahan dari Ibu Lili selaku coach kita pada hari ini terkait dengan naskah akademik yang harus kita buat, harus kita susun, terkait dengan naskah kurikulum. Mohon maaf, yang harus kita susun. Kemudian harapan kami pada FGD 2, tahap 2 di hari Jumat ya Ibu Lili ya. Di hari Jumat tanggal 10 nanti kita berjumpa kembali dengan para narasumber kita. Kita akan kembali membahas terkait dengan naskah kurikulum yang sudah Bapak Ibu Kepala Sekolah susun bersama dengan tim pengembang. Sejauh mana dan apa-apa saja kendala yang dihadapi, nanti silakan disampaikan kepada para narasumber kita. Harapannya nanti kita bisa membuat naskah kurikulum milik kita sendiri, milik unit sekolah kita masing-masing dengan segala kekasannya, begitu. Baik, jika tidak ada yang ingin disampaikan lagi, mungkin dari Bapak Ibu semua, apakah ada?
Baik, jika tidak ada, maka kita tutup perjumpaan kita pada petang hari ini. Kami mohon kesediaan dari Ibu Titi untuk memimpin doa penutup. Ibu, silakan. Kita tutup perjumpaan kita dengan doa dalam nama Bapa dan Putra. Amin. Amin. Terpujilah Engkau ya Allah, sumber kehidupan bagi kami umat yang percaya kepadamu. Kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Kau berikan bagi kami semua, baik secara pribadi dan keluarga. Dan pada saat ini kami akan mengakhiri perjumpaan kami di coaching klinik, dan semoga apa yang menjadi pengalaman baik kami pada saat ini menjadi bekal bagi kami, terutama dalam penyusunan kurikulum nanti. Bapa yang Maha Baik, berkat-Mu kami mohon agar semua karya dan usaha kami semakin baik, sehingga apa yang menjadi tujuan dari pelatihan ini sungguh bermakna bagi kami, terutama bagi siswa kami di sekolah kami masing-masing. Kami akan berpisah pada kesempatan ini. Mohon pendampingan Tuhan dalam perjalanan kami pulang. Barangkali ada yang dari tempat kerja. Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa dan harapan kami, yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. 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 Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima Selamat kasih sore Ibu semua. Titi. Ya, terima kasih Frater Herman dan Ibu Lili Kaunang. sore Terima kasih semua. Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat sore. Selamat Selamat melanjutkan sore. aktivitas. Ina, Tuhan kasih. memberkati. Ina, kenapa saya punya background terbalik? Backgroundnya terbalik, mungkin mirrornya. Iya, Ya, Frater. Mirror, Frater, tolong Frater. klik mirror. Ya, Oh, mirror. Oh, iya, iya. Oke. Iya, baik. Terima kasih buat semua. Terima kasih Terima Bapak kasih, Pak Paulus. Winter. Frater, terima kasih Bu Terima Lili. kasih Iya. Bapak Ibu semua. Ketemu Selamat lah. melanjutkan aktivitas. Ketemu lagi ya, tanggal 10 dengan Sampai naskah ketemu lagi tanggal kurikulum. 10. Iya, Selamat sore. bye-bye. Selamat Selamat sore. sore. Selamat Selamat sore. malam. Selamat sore. Oh, selamat petang. Iya. Mau lanjut Jumat pertama. Oh, iya. Silakan Ibu. Ya. Nah, selamat sore. Oke, izin live ya. Ya, baik Ibu. Ya. Silakan.